bagian depan, kita mulai dari bagian depan dulu ya, seperti Anda lihat. Pertama, grillnya yang asli saya sudah copot ya, kemudian saya ganti dengan yang aftermarket, ini saya beli lewat online. Nah kemudian bagian garnisnya ini, lampu saya beli yang warna hitam Dove ya, sehingga kalau bisa dilihat bahwa hampir di bagian lampu sampai ke tengah itu warnanya hitam ya. Nah bagian bawahnya seperti Anda lihat, saya ada tambahkan DRL. Nah DRL ini saya hubungkan dengan lampu kecilnya ya. Jadi pada saat lampu kecilnya dinyalakan, maka DRL yang bawaannya akan off, tapi kemudian akan digantikan dengan DRL ini ya. Oke, kita kembali ke bagian samping, lanjutkan ke bagian samping. Nah seperti Anda lihat tampilan dari jauhnya. Jadi kalau Anda lihat, mobil ini hampir kelihatan tertutup warna hitam, hanya handle-nya aja yang masih chrome ya, bawaan aslinya. Nah kalau Anda lihat mulai dari atas, roof railnya ini sebenarnya saya sudah tutup dengan karbon. Kemudian bagian listnya di bawah kaca dari ujung belakang sampai ke ujung depan saya juga udah pakai karbon. Kemudian spionnya juga saya tutup karbon. Nah kemudian bagian chrome yang ada di set moldingnya ini juga saya udah tutup karbon ya. Jadi tampak memang hampir kelihatan hitam semua. Nah untuk velgnya saya sudah ganti juga dengan yang ring 17 merek Venerdi dengan ukuran ban 205 tebal 50. Nah untuk pernya dan shock breakernya saya sudah ganti ya. Nah dan saya agak potong dikit untuk pernya sehingga terlihat kalau diukur ini tinggal mungkin sekitar 1 jari aja ya. Jadi per dan shock breaker aslinya saya simpan. Nah untuk bagian belakang ini sama, per dan shock breakernya yang aslinya saya sudah simpan, saya ganti juga yang aftermarket ya, punyanya Honda Freed ya. Dan saya ada potong sedikit untuk pernya sehingga sekarang tinggal 3 jari ya. Jadi kalau di jalan ini masih empuk ya, dan cukup mempengaruhi kestabilan. Jadi walaupun ada penumpang di bagian tengah dan belakang, ini dia turun tapi tidak mentok ya, dan masih cukup empuk di jalan. Oke, kita lanjut ke belakang ya. Kalau Anda lihat ini bagian chrome-nya juga saya ada tutupi dengan karbon, termasuk bagian lampu rem yang ada di atasnya. Nih saya ada pakai seperti ini sehingga kalau dinyalakan atau remnya diinjak, maka dari bagian belakang akan terlihat lampu yang menyala hanya di bagian merah ini aja ya. Cukup menarik. Kemudian bagian lampu juga saya pakai sama seperti depan, garis warna hitam. Bagian lampunya saya beri stiker warna hitam ya. Dan bagian emblem wulingnya juga saya memang ada tutup dengan stiker hitam, jadi agak kelihatan gelap ya, tidak kelihatan merah ya. Nah di bagian bumper juga ini saya ada tambahkan variasi ini ya. Ini malah membantu kita untuk pada saat malam hari mobil di belakang melihat kita cukup jelas ya. Oke, kita akan lanjut masuk ke
bagian dalam. Oke, untuk bagian dalam seperti Anda lihat ya, sebenarnya door trimnya, kemudian joknya sebenarnya masih bawaan aslinya ya. Hanya saja memang di bagian lantai saya ada pakai alas ya, yang saya pesan memang custom dan dibuat khusus untuk Wuling Convero. Ini bagian depan dan ini bagian belakang ya. Ini sampai ke baris ketiga maupun sampai di bagian bagasi belakang. Oke, sebelum itu mari kita lanjut juga untuk melihat apa-apa yang saya ganti di bagian depan ya. Jadi seperti Anda lihat, setirnya pertama saya udah bungkus dengan warna krem sesuai warna joknya ya. Dan kita coba hidupkan mesinnya. Nah, seperti Anda lihat, kilometer mobil saya memang baru 17.000 ya. Mobil ini saya beli di bulan November 2017 ya, saat pertama kali dia launching ya. Tapi memang saya termasuk jarang pakai, saya suka gantian dengan mobil saya yang satunya, karena mobil ini ganjil, mobil saya yang satunya genap, jadi saya suka selang-seling ya. Oke, pertama bagian atas Anda lihat, ini saya punya spion yang sebenarnya juga berfungsi sebagai kamera ya, kamera depan DVR ya. Nah, ini sebenarnya ada sekalian dengan kamera belakang, cuma saya belum sempat pasang. Nah, kemudian head unit ya, head unit ini saya sudah ganti juga dengan merek Emtek, RAM 2GB dan ROM-nya 16GB. Nah, ini udah Android ya, bisa YouTube, kemudian bisa browsing. Dan untuk yang tipe ini ya, ada slot untuk SIM card ya. Jadi mobil ini saya pakai mobil sendiri ya, saya pakai nomor sendiri ya. Saya pakai nomor sendiri, kartu halo. Jadi dia punya nomor sendiri. Nah, jadi dari mobil ini saya tidak perlu tethering, saya tidak perlu sambung ke modem, tapi dia sudah ada sendiri. Jadi langsung aja nih seperti ini. Dan mobil ini bisa juga saya melakukan panggilan maupun menerima telepon dari luar ya, termasuk WhatsApp. WhatsApp hanya call ya, tidak bisa video call. Oke. Nah, ini. Kemudian Anda lihat di MID-nya ini bar untuk TPMS-nya nggak muncul, karena tipe ini kan sebenarnya ada TPMS-nya untuk di ban velg bawaannya, tapi setelah saya ganti otomatis akan hilang. Nah, bagaimana supaya mobil ini tetap saya kontrol tekanannya? Saya tambahkan TPMS sendiri nih ya, ini ya. Ini saya tambahkan TPMS sendiri sehingga saya tetap bisa mengontrol tekanan ban melalui alat ini ya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang ya, ini memang saya tambahkan headrest, tapi yang ukuran 7 inci. Sebenarnya sebelumnya saya udah pasang yang ukuran 10 inci, cuma ternyata terlalu kegedean dan itu tidak disenangi oleh anak-anak saya
karena terlalu gede. Jadi saya ganti lagi dengan yang ukuran 7 inci ya. Jadi ini mengikuti yang di depan ya, tidak berdiri sendiri ya. Untuk lampu saya ganti yang putih, lampu kabin ya. Nah, tadi saya sudah infokan bagian lantainya, saya udah pakai yang seperti ini ya. Nah, ini bagian belakang juga ya, udah ada alasnya ya. Oke. Nah, ini seperti Anda lihat, pada saat tidak dinyalakan lampu kecilnya, maka DRL bawahnya akan nyala. Nah, tapi pada saat lampu kecil dinyalakan, maka DRL bawaannya akan off, tapi DRL yang di bawah plat nomor ini akan menyala. Ya, saya rasa mungkin hanya itu aja saat ini bagian-bagian yang saya upgrade ya. Nanti akan saya lihat kira-kira setelah ini apalagi akan saya tambahkan atau variasi apalagi ya. Apakah kemungkinan nanti untuk menambahkan body kit atau seperti apa? Oh ya, ada satu yang saya lupa ya. Jadi mobil ini sebenarnya saya sudah tambahkan spionnya sudah bisa retract ya. Nah, kalau Anda lihat ya. Nah, ini ada tombol ini. Iya. Ya, karena sebenarnya untuk yang keluaran pertama ini 2017 ini tidak ada, jadi saya harus pasang sendiri ya. Nah, jadi pada saat mobil ini dikunci, maka dia akan melipat sendiri. Oke pemirsa sekalian, demikian yang bisa saya coba berbagi informasi. Jika ada hal-hal yang mungkin kurang dalam cara saya menyajikan, mohon dimaklumi aja. Dan mudah-mudahan para pemirsa bisa menyukai apa yang saya coba berbagi ini. Oke, terima kasih.